Apa? Nanti ya sistemnya gini aja. Aku kan share screen ya di sini ya. Ini aku udah bisa belum share screen? Hostnya siapa? Hostnya bolehin dulu dong aku share screen. Coba settingnya. Oke. Karena kalau belajar digital itu ya, kalau nggak praktek nggak seru. Nah, masa apa namanya ngomong ngelihat muka saya yang ganteng ini aja kan nggak cocok lah ya. Nah, harusnya ada tampilan-tampilan. Nanti nggak lama muntah-muntah kamu sakit perut ya. Nah makanya harus share screen. Udah Kak, udah bisa. Oh ya udah bisa betul. Oke sip mantep ya. Berdua kamu nak contekan kamu berdua Tapi tidak apa-apa sih, lemaklah satu screen berdua misalnya daripada kamu repot. Ya sikoknya mati ke biar tidak stereo ya. Ya. Mana? Kita mulai ya, Po. Lanjut. Lanjut Kak. Semangat. Tarik sis. Ya, oke. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara semini aneh. Iyalah ya. Oke, hari ini ya. Jadi gini, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama siapa Puspita, mungkin si Arpi juga materinya sama. Jadi udah belajar tentang web, belajar juga tentang desain, ya, sama belajar tentang copywriting walaupun baru setengah. Nah, keahlian saya ini di bidang apa? Keahlian saya tuh sebenarnya di bidang tebar pesona. Wah. Nah, saya tuh biasanya ngebantu pemula-pemula yang baru belajar jualan online itu buat pecah telur dulu nih, buat dapat order dari sosial media seperti itu. Nah, sosial media yang biasa saya ajarin itu ada 4. Nah, 4 itu, jadi kan kalau kita ngomongin digital marketing itu banyak banget ya. Nah, aku biasa mensederhanakan dengan ada 4 platform yang bisa kalian kerjakan kalau kalian mau dapat order. Apakah harus menang 4-4-nya? Nggak usah. Sebenarnya menang 1 aja udah cukup gitu. Jadi cara belajarnya gimana? Cara belajarnya nanti lihat aja tipenya yang mana. Jadi kalau contoh misalnya saya bilang, kamu mau makan buah nih, ada apel, ada nanas, ada semangka, sama jeruk gitu. Ya kamu paling seneng yang mana? Kalau kamu paling seneng semangka, semangka aja dulu dihabisin. Jadi nggak usah harus semuanya dimakan gitu. Tapi kalau kamu seneng yang asam-asam, ternyata kamu sukanya jeruk, ya udah jeruk aja dulu yang dihabisin, nggak apa-apa. Nah, 1 aja udah pasti bakal ngebuat kamu bisa dapat order gitu ya. Nah, nanti baru kita masuk setelah dapat order pertama, selanjutnya gimana? Biasanya cenderung lebih mudah. Yang susah tuh sebenarnya dapat order yang pertama kali. Jadi yang pertama kali ada orang tanya, Kak mau pesen baju ukuran L, ada nggak? Itu udah deg-degan. Gimana ya balesnya ya? Bingung. Nah, misalnya gitu. Nah, apa aja sih platform yang akan saya ajarkan di hari ini? Saya akan ajarkan kalian ke 4 platform di share screen saya hari ini. Udah masuk ya? Tampil di handphonenya? Oke? Nah, ya. Jadi ada 4 sebenarnya yang harus saya kasih tahu ke kalian. Oh, di sini 3 ya saya tulis. Yang pertama adalah IG, kedua FB, ketiga GMB atau Google My Business, ya. Nah, ketiganya ini biasanya berhubungan dengan satu platform lagi, namanya WA. Kalian buka toko di Instagram, biasanya larinya tetap ke WA chatnya. Kalian buka order di FB, nawar ini mau jual-jual ini, biasanya juga tetap kembalinya ke WA, walaupun ada yang lewat Messenger. Ada juga yang main di GMB, ini nanti ujungnya juga baliknya ke WA. Jadi platform keempat itu adalah WA.
jadi pastikan kalau kalian mau jualan online, HP kalian tuh ada WA-nya. Ada nggak sih WA di handphone kalian? Ada lah ya. Ada. Ya kan? Ya, masa nggak ada ya? Ada. Nah, permasalahannya adalah WA apa yang dipakai? Apakah masih WA personal atau WA bisnis? Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Ini adalah logo dari 3 platform yang harus kalian pahami, ya. Nah, jadi Google My Business itu mainnya sendirian, makanya dia nggak ada tanda panah yang terhubung. Tapi kalau Facebook dan Instagram itu bisa terhubung. Nah, jangan main sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya, aku main Facebook sendiri aja, tidak dihubungkan dengan Instagramnya. Untuk pemula boleh, tapi untuk jangka panjang jangan. Untuk jangka panjang, Facebooknya harus terhubung dengan Instagram. Jadi sekali kita istilahnya nyebar apa sih umpan, ya itu banyak yang makannya, gitu ya. Pusing, ya nggak apa-apa sama. Oke, kita lanjut. Jadi gini ya cara mainnya, ya. Kalau biasanya kita main biasa, kita cuman pakai Google biasa. Tapi kalau kita mau berbisnis, kita harus pakai namanya Google My Business gitu. Nah, apa itu Google My Business? Google My Business itu adalah tempat orang bertanya ketika dia pengen nyari sesuatu, ya. Sama aja kayak misalnya saya buka Google ya, misalnya gini ya. Terus misalnya di Google ini saya lagi bingung nih, apa sih yang terjadi di dunia ini, misalnya saya ketik aja kan, berita terbaru Indonesia, misalnya gitu. Kenapa? Saya cuma pengen tahu apa sih yang terbaru di Indonesia, artinya saya cari di Google. Benar nggak kira-kira gitu? Ya. Nah, sama kayak kalau kalian mau cari sesuatu, itu juga biasanya bertanya di Google. Contoh misalnya saya main ke Belitang nih. Saya mau pulang dari Belitang ke Batu Raja, saya mau bawa oleh-oleh. Saya bingung, apa sih oleh-oleh yang ada di Belitang, gitu ya. Nah, biasanya saya bakal buka Google. Nah, begitu saya buka Google, saya bakal ketik oleh-oleh dari Belitang, misalnya gitu ya. Saya bakal enter. Set. Keluarlah dia. Gitu. Ternyata begitu dilihat sini, wah tapi ternyata cuma ada khas Palembang, Pak Abdul Salam. Oh, ternyata ada satu nih di atas ini misalnya gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya akan menjadi rujukan orang-orang tuh untuk membeli. Dan kenapa kalian harus menguasai Google My Business? Karena harusnya kalian tuh nomor 1 di sini. Gitu. Nah, kalau kayak gini, ini benar nggak di Belitang? Ada nggak sih ini di Belitang? Oh, nggak ada. Ini ternyata kalau kita lihat di sini, di mana nih? Gumawang ada ya ternyata ya. Tuh. Ternyata oleh-oleh, tapi begitu kita lihat ternyata bukan oleh-oleh khas Belitang ya, hanya gambar kerupuk-kerupukan saja. Ya. Tapi itu ada tulisannya, kerupuknya renyah, gurih, harga menentukan kualitas. Oke, lumayan. Nah, ya sudahlah, berarti nanti kalau saya ke Belitang, salah satu mungkin yang menjadi rujukan saya mau ke sini gitu. Nah, enaknya Google juga nanti dia berhubungan dengan arahnya kemana. Jadi saya nggak usah bingung saya mau beli kemana, karena nanti Google itu terhubung dengan yang namanya Google Map. Jadi begitu saya mau ke toko ini, ya saya tinggal klik aja, nyampe gitu ya. Nah, itulah fungsinya dari yang namanya Google My Business. Google My Business itu menentukan, nah sama kayak misalnya kita klik ini ya, misalnya kursus bahasa Inggris, ya. Nah, ya. Kalau ada orang mau tanya di kursus bahasa Inggris di Belitang apa aja sih, nanti keluar tuh nomor 1 siapa? English Corner kan? Tuh. Itu udah keren banget. Jadi orang nanti secara nggak langsung akan afiliasi untuk sudahlah mau kursus ya kursus di English Corner dong gitu. Nah, ini kata kunci yang penting untuk teman-teman supaya menang di GFB dulu
gitu. Kalau mau mainnya di Google My Business. Halo yuk, udah dateng Halo pelanggan. Oh, halo. Belum sempat ke Belitang ini. Kaget ya, kami main ke Belitang ya. Nah, kita lanjut kayak si Puspita jualan baju. Nah, ya kan? Misalnya di situ berarti jual baju perempuan Belitang. Misalnya ya, aku enter. Nah, Puspita, ada enggak toko kau di sini? Belum ada, ya. Begitu dia masih belum ada, berarti sebenarnya potensi websitemu, potensi GMB-mu tuh sangat-sangat besar untuk menguasai di sini. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang mau tanya, wah beli baju perempuan yang bagus itu atau yang cocok itu di mana sih? Berdasarkan dia tanya ke Google, ya dia bakal ngarah ke tokonya kamu, gitu. Ya. Atau misalnya kita ubah jadi beras organik Belitang, gitu ya. Nah, dia nanti mengarah kemana nih? Ada satu, ya, beras organik ini. Atau beras organik ini memang nomor 1, tapi nggak ada reviewnya. Sedangkan di sini nomor 3, tapi reviewnya 4,7. Bagus. Ini juga berpotensi untuk dibeli. Kita klik. Gitu. Nah, jadi intinya gimana caranya buat toko di Google My Business. Itu ya lewat Google My Business. Cara cukup kalian klik di sini. Enggak. Dek. Ya, enter. Sorry. Sini. Ya. Enter. Tuh. Nanti kalian tinggal ngerjainnya. Nah, yang adalah ini satu aja sebenarnya orang untuk dapat produknya kalian. Satu aja. Misalnya saya nggak terlalu suka update foto main di Instagram, di Google My Business. Jangan sampai orang nyari keywordnya kamu, dia toko yang lain, gitu ya. Jadi cara main di Google Business itu kata kuncinya winning keyword, gitu strategi. Jadi kalau misalnya keywordnya si Puspita tuh maunya baju perempuan, misalnya ya, baju perempuan Belitang, pastikan kamu menang di sana. Jadi boleh-boleh aja di sini pastikan baju perempuan Belitang itu begitu diklik adalah toko kamu yang pertama kali. Nah ternyata kalau di Belitang nomor 1 masih si Zoya Hijab Store, Indomaret sama Galeri Elzata. Oh Lahat ya sampai masuk ya. Walaupun jauh sana di Lahat, ternyata dia masuk di Belitang. Berarti kalau saya simpulkan sebenarnya masih besar banget kemungkinan kamu ngebuat toko di sini gitu. Oke ya, masuk ya. Jadi di Google itu ada 4 sosial media yang bisa kalian kuasai, tapi lambat-lambat aja. Yang pertama, pastikan toko kamu ada di Google. Ini aja, kalau udah nomor 1, pasti ada aja yang beli ke kamu. Nah, kalau di Batu Raja, biasanya saya ngambil keywordnya adalah oleh-oleh Batu Raja. Nah, ini. Tuh. Set, mana ya toko saya? Tuh. Nah, dia keluar di sebelah kanan. Ya. Ya, yuk. Tidak tertesting. Tidak apa yuk? Tidak keluar gambarnya. Iya. Cuma PPT-nya ya. Oh, padahal aku udah share screen ya. Kalau yang ini keluar ya yuk? Yang ini keluar dulu. Share screen yang juga. Oke. Aku keluar. Nah. Share screen lagi yang ada. Oke. Ayo juga cari itu pengarang dada. Iya, oke. Masuk ya ini ya?
Nah, masuk. Oke. Oh, paham aku. Berarti dia 2 kali ya. Ya. Nah itu, jadi kalau apa namanya keyword yang saya pegang untuk GMB itu adalah oleh-oleh Batu Raja. Jadi tokonya keluar nomor 1. Nah begitu keluar nomor 1, ini sering banget datang order ya ke tempat kita terus tiba-tiba nyasar gitu ya. Nah ini kan ada nomor telepon nih. Nah nomor telepon inilah yang saya bilang nanti terhubung dengan WA. Makanya mau main di Facebook, mau main di IG, atau mau main di Google, sebenarnya sih WA itu penting banget untuk tetap standby sama kalian. Kalau emang hanya beda antara pribadi sama bisnis, oke. Cuma kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, sama aja, ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya mau kasih PR adalah saya mau minta nih teman-teman tentukan nama tokonya, terus buat GMB-nya, itu wajib gitu ya. Jadi kalau kayak Puspita tadi jual baju perempuan ya, nah maka Puspita nanti saya mau cari nih misalnya ya kan, baju perempuan Belitang misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Enter ya, atau nah itu nanti ada toko kamu di bagian sini ya. Atau biasanya kalau perempuan tuh baju daster ya, baju, atau mau kata kuncinya gini, baju daster murah Belitang, boleh ya. Nanti oh belum ada tuh tokonya, nanti bisa kamu nih yang masuk ke sini, jadi peluangnya masih gede banget ya, seperti itu. Nah ini adalah cara ngambil konsumen yang hobinya ngetik di Google. Nah kalau dia hobi ngetik di Instagram ini nggak dapat, baru nanti kita main di Instagram. Jadi menurut saya ini wajib dulu hukumnya, walaupun sebenarnya sekarang verifikasinya agak lama ya, biasanya 3-4 hari verifikasi GMB, kalau sekarang verifikasinya mungkin bisa nyampe hampir 1 bulan karena pandemi COVID ini. Tapi ya nggak apa-apa, harus dibuat ya untuk teman-teman. Saya stop share dulu, baru saya share lagi ya. Ternyata gitu caranya ya. Jadi ilmu yang pertama dari GMB, teman-teman, adalah pastikan kalian memiliki winning keyword yang mau diambil itu kayak apa. Jadi kalau kayak Puspita tadi jual baju perempuan Belitang, jadi boleh-boleh aja namanya apa nih, Puspita Store, jual baju perempuan Belitang. Oke ya. Jangan langsung tulis gini, jual baju perempuan Belitang. Waduh gawat, karena kamu bisa di-report, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada mereknya dulu. Mereknya apa? Puspita Store. Nah, baru di bawahnya khusus baju perempuan Belitang, boleh. Ya, cocok kayak gitu. Jadi gimana cara main Google My Business? Pastikan ada keyword yang kalau orang ngetik itu pasti kamu yang menang gitu. Jadi jangan main di keyword yang susah, cari di keyword yang kamu menang aja ya, seperti itu. Nyambung tidak nyambung, pusing tidak pusing, terserah lah ya, mabok makan pokoknya. Tapi kalau ada yang bingung kan langsung aktif ke speaker atau lewat chat kayak kita langsung bahas ya. Nah, ingat tadi kita mainnya tentang Google My Business, itu satu. Saya singkat-singkat aja waktu kita pendek. Yang kedua adalah cara main di Instagram. Ya. Nah, kalau cara main di Instagram untuk pemula, itu main aja dulu di hashtag-nya. Ya. Bentar. Ada Instagram nggak di HP-mu? Ada. Ada, Sir. Ada ya. Nah, kalau ada, kaget kita langsung praktek. Ini seru nih kalau ada langsung praktek. Oke. Nah, kalau untuk pemula, main Instagram itu adalah winning hashtag saja lah. Karena mungkin konten kita nggak terlalu bagus, konten kita nggak terlalu banyak, tapi pastikan hashtag yang kita mau itu, bukan yang kita mau ya, yang kita mau masukkan itu kita menang. Ya, saya kasih contoh konkret aja. Share lagi di sini.
Masuk ya? Masuk. Kelihatan ya? Oke. Kalau tadi udah tentang Google, kita masuk ke Instagram saja. Nah, misalnya Instagramnya gini. Saya mau cari baju di Belitang. Nah, biasanya kan anak-anak di mana? Di IG, cara mainnya tuh adalah masuk ke kolom pencarian. Terus dia ketik aja kan, baju wanita Belitang gitu ya. Terus dia enter. Nah, biasanya adalah hashtagnya yang kayak gini. Jadi langsung si Instagram tuh langsung memberikan bahwa kamu cari baju wanita di Belitang ya. Nih, opsi-opsinya yang bisa kamu lihat. Nah, itu dari mana? Dari hashtag. Maka dia setelah kasih itu biasanya ini diklik sama orang yang lagi nyari. Gitu. Nah, begitu dia klik nanti kelihatan apa aja yang keluar. Dan kemungkinan inilah nanti yang lebih mudah menarik mereka untuk beli. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua sebenarnya. Karena ini tampilannya bukan di HP ya, jadi agak-agak beda memang. Kalau tampilan di HP bisa nggak sih? Tuh mobil view, kita lihat di sini. Ini mobile view-nya agak lelet. Oke, lambat saya matiin aja dulu. Nah, intinya adalah ada dua nanti kalau di handphone itu. Yang pertama ada namanya top post, gitu ya. Di sini ini saya tandain. Kalian harus masuk di bagian top post ini, dan top post ini nggak banyak, hanya 9. Jadi pastikan bahwa postingan kalian masuk ke sini. Tapi cara masuk ke sini gampang kok. Cara masuk ke sini adalah rutin posting. Udah pasti masuk. Nah, kalau yang ini adalah most recent. Most recent itu adalah yang paling baru. Siapa yang paling baru? Nanti ini yang saya praktekin ya. Siapa yang paling baru posting pakai hashtag baju Belitang. Itu ini. Kalau ngelihat akunnya kayak gini, ini kayaknya saya curiga akunnya satu orang. Saya klik ya. Siapa yang posting ini? Cairo Official, oke. Ini gimana mintainnya? Pindahin sini dulu. Oke, Cairo Official. Ini kayaknya postingannya juga sama si Cairo ini kayaknya. Tuh, Cairo Official juga. Terus bawahnya, kayaknya saya juga curiga ini Cairo. Cairo juga. Kita lihat lagi bawahnya, apakah Cairo juga? Cairo juga ternyata ya. Nah, jadi saya bisa pastikan orang-orang yang masuk ke hashtag baju wanita Belitang, itu nanti dia terjebak, mau nggak mau ya, kalau saya bilang, ini juga kayaknya Cairo Market nih, di top post, Cairo tuh. Mau nggak mau, pasti masuk ke si Cairo ini. Begitu dia masuk ke Cairo ini, ya, padahal masih kecil juga ya, maka dia akan tergoda minimal untuk kepo. Nah, kalau mereka udah kepo ya, tujuan dari Instagramnya sudah tercapai. Yang penting kan orang kepo dulu tuh, beli atau enggak, ya itu nanti kekuatan selanjutnya ya. Kekuatan kayak CS-nya cepat atau enggak, responnya, DM-nya cepat enggak dibales, tapi minimal orang ngelihat dulu yang kayak gini. Nah, kalau kayak udah kelihatan bahwa sebenarnya si Cairo Official ini menguasai untuk kategori hashtag baju wanita Belitang gitu. Nah, kalau kamu punya akun Instagram, pastikan kamu menguasai hashtag yang bisa menang juga. Nah, gimana cara untuk pemula supaya bisa menang? Ini sebenarnya agak teknis banget ya, jadi agak membingungkan penjelasan saya. Wajar sih karena kita jauh. Kalau kita dekat, aku bisa bilang enggak terlalu bingung sebenarnya. Nah, gimana cara kamu bisa menang kalau kamu pemula? Jadi gini, kalau kamu pemula dan kamu mau baju perempuan, baju wanita tadi ya, baju wanita Belitang. Kalau kamu pemula dan kamu mau menang, caranya gimana? Caranya adalah jangan main di top post, tapi banyakin posting supaya most recent-nya kamu menang. Maksudnya apa? Kayak penjelasan saya tadi di awal, ini teknis banget.
bahwa yang dimaksud dengan most recent itu adalah postingan terbaru. Nah, kita mungkin bisa kalah karena di top post, karena top post itu kan orang yang udah posting lama, udah posting banyak, tapi kita bisa menang di most recent. Saya langsung praktek ya, ini ya, biar seru, biar enak, tapi saya stop share dulu. Saya mau foto kalian sebenarnya, ya, silakan bergaya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya akan masukkan, saya langsung praktek aja ya, share screen aja nggak apa-apa. Oh, tapi belum saya simpan. Sebentar, saya simpan dulu. Saya simpan di pen. Jadi, saya akan praktekkan gimana sebenarnya kalian tuh bisa menang di bagian most recent-nya. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan sebenarnya karena kalian nggak praktek. Andai kalian praktek sebenarnya praktek dengan anak-anak, nanti habis ini praktek ya. Saya simpen dulu foto-foto kalian tadi, itu saya simpen di, sebentar ya, di D saja langsung foto. Save, sudah, barusan saya save. Ya, kita share screen. Salah, share screen yang ini aja. Save. Udah masuk ya? Ini kan Instagramnya saya nih, ya. Instagramnya saya mau upload foto. Saya mau coba upload foto dulu dari sini, bisa nggak ya? Ayo dong. Ini koneksinya agak terganggu nih kayaknya. Apa yang saya maksud dengan resend dan kalian bisa menang di resend tuh kayak apa? Nah, itu nanti terjawab di sini. Oke, ternyata oke, ini masuk ke profile. Yuk, masuk ke profil saya. Saya mau bikin postingan dulu nih. Agak susah ya kalau ini ya, tampilannya ini ya. Tampilannya apa? Oke, saya pakai handphone saja deh, biar nggak susah. Tapi sebentar ya. 1, oke, tunggu aja dulu ya, sebentar ya. Nanti saya tanyain satu-satu teman-teman mau toko apa. Jadi boleh deh kalau misalnya mau persiapan, saya mau buka toko ini misalnya gitu. Kalau kamu Puspita udah kebayang belum nanti kira-kira mau buka tokonya namanya apa? Atau ada Itu Pak, Sir, kemarin kan sudah buat sorry. Kemarin kan sudah buat alamat webnya namanya Tripshop. Jadi kan konsisten tuh, jadi kakek mungkin akun Instagramnya juga pakai nama Tripshop. Oh gitu ya, Tripshop ya. Nah, kira-kira kata kunci yang mau kamu menang apa? Contoh misalnya ya, Tripshop khusus baju wanita, misalnya gitu. Atau Tripshop baju wanita paling murah di Belitung Raya, boleh ya. Nah, kata kunci itu sebenarnya yang penting juga, sehingga ketika orang masuk kata kunci itu baik di Google, Instagram ataupun nanti Facebook, kamu bisa menang gitu ya. Jadi bukan nama tokonya penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kata kunci yang akan menjadi pencarian kamu di Google itu ya. Ini agak sedikit lemot ternyata internet saya, padahal saya makainya sendirian, agak sedikit. Ada yang mau saya praktekin nih soalnya ya. Tapi saya mau prakteknya dari HP aja karena biar agak lebih cepat ya. Oke, ini udah masuk. Yang lain tuh ada siapa? Yuni kamu nanti maunya apa? Tokonya. Toko. Ayo, toko apa? Angga, Dek. Halo, Dek. Halo, yuk. Ayo makan, Apa? Ambil makan siang. Kedengeran, tapi agak
Kecil ya. Gambarnya kecil ya. Yo, kamu mau apa, Yuni? Oke, ini udah mau masuk. Oke, sip. Oke, dah. Oke, aman. Oke ya, ini ya. Oke, oke. Aku lanjut ya. Jadi kan gini tadi gini ya. Tadi kan kita pakai ini masuk ya ke kalian ya. Tadi kan kita pakai apa? Baju belitang ya. Ayo dong. Baju wanita belitang. Terus enter ya, ada 30. Bener kan? Ini ada dua, ada topos sama ada moisen. Kalau untuk kalian pemula agak susah ini karena itu hanya untuk mereka yang lama dan konsisten. Jangan di mana mainnya di sini aja di most recent. Tuh, most recent itu intinya yang postingan baru itu kata kuncinya. Ya. Nah, sekarang saya untuk ganggu postingan baju wanita beli ini. Tapi dari HP aja. Nah, dari HP aja ya. Nih, buktiin biar kalian tahu bahwa oh ternyata cara ninggalnya tuh kayak gini dah ya. Nah, gitu. Ya emang mudah, nggak susah. Kita dulu ganti akun dulu. Set, oke. Saya mau posting. Astaga, oke, saya screenshot aja deh. Biar jadi ada triknya cara mainnya ya, enggak. Jadi bukan berarti gini loh misalnya, aduh saya kan baru nih main di Instagram, saya pasti kalah kalau misalnya lawan pemain-pemain yang lama. Kata siapa? Enggak, semua ada triknya. Jadi Instagram juga memberikan kayak semacam fasilitas, walaupun kalian baru, kalian bisa menang kok, gitu. Ya, ini aku belitang, ya. Oke. Beras organik lah, aku main belitang. Share. Oke. Masuk. Sip. Nah ya, ingat ya, tadi ada di top post sama ada di most recent. Yang most recent tuh intinya yang terbaru. Ini saya udah ganggu, kita refresh apa yang terjadi dengan postingan terbaru untuk baju wanita belitang. Ditiup dulu sedikit, top postnya tidak akan terganggu. Oh ada ya, top postnya terganggu ya ternyata top postnya ya. Tuh, ini foto siapa nih kira-kira ya? Udah masuk di sini. Terus di most recent-nya juga udah masuk harusnya. Mana? Masuk ke top post. Most recent lagi. Tuh, ya. Instagramnya agak aneh. Harusnya di sini. Kita refresh satu kali lagi. Itu tampilan Instagram memang nggak didesain untuk PC sebenarnya. Dia lebih didesain untuk dia nggak mau berubah persen. Oke, saya bisa jelasin ini sebenarnya. Tuh, tetap masuk di top. Nomor 1. Ini foto siapa sih? Foto kita barusan ya. Tuh. Saya cuman postingnya 1. Kebayang nggak saya postingnya langsung 60 foto. Jangan-jangan ini semua berubahnya kita gitu. Nah, itu sebenarnya teman-teman cara mainnya di Instagram gitu ya. Yang terpenting adalah kalian ngeklik hashtag itu. Ini kan begitu saya klik ya. Saya itu cuma ngubah ini aja, ada hashtag baju wanita belitang gitu.
Kalau kalian misalnya mau jualan, tentuin aja dulu hashtagnya apa, sama postingnya bareng-bareng gitu. Jadi misalnya hari ini kita ngebantuin tokonya si Puspita dulu. Ya udah Puspita, mana kita upload bareng-bareng. Sekali ngupload langsung ya 60 foto di jam prime time. Tapi di beda-beda. Wah, tetap aja menang gitu. Apalagi gambarnya sama dan karakteristiknya sama, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mainnya sekali-sekali ya agak berat gitu ya. Nah, kenapa langsung tampil di bagian top post, bukan di most recent? Karena Instagram itu sudah men-setting bahwa top post itu tidak boleh dikuasai oleh satu akun saja. Nah, kebetulan dikuasai oleh satu akun, makanya walaupun kita satu, kita tiba-tiba langsung masuk. Ini peluang besar sebenarnya untuk kamu, Puspita, bisa ngalahin si Kairo ini. Ya. Nah, yang berikutnya saya akan main juga namanya beras organik Belitang misalnya. Karena si Puspita tadi bilang dia juga bakal jual beras organik di Belitang. Wah, ini cuma 7 nih pemainnya nih. Cuma 7 pos, kecil banget ya. 7 ini jangan termasuk saya nih, tuh kan. Saya masukin punya kalian tadi. Jadi ini masih, nah ini juga kayaknya cuma satu orang nih ya. Siapa nih pemainnya nih? Beras organik Belitang. Tuh ya. Itu siapa orang ini? Baru 13 ya. Baru 9. Distributor beras organik. Jangan-jangan kalian ini ya. Punya kalian bukan. Oh, ini punya Mr. Ahmad. Iya. Ya. Artinya ya, cuman 9 aja nih ngalahinnya gampang banget. Langsung aja posting bareng-bareng 60, pasti postingan mereka tenggelam gitu ya. Jadi kalau menurut saya beras organik Belitang itu masih sangat apa ya? Berpeluangnya gede banget untuk bisa menang. Jadi kalau ada orang yang cari beras organik di Belitang, itu ya cuman akun ini yang ada yang menyediakan. Jadi kalau misalnya kalian bisa dengan teman-teman kalian ngebuatnya jauh lebih bagus dari ini, ya orang bakal pilih gitu. Nah inilah salah satu misalnya gimana cara kita bisa menang jualan di Instagram. Menangin aja dulu hashtag gitu ya. Nah nanti kalau sudah misalnya udah tahu hashtag yang mau dibuat apa, misalnya baju wanita Belitang atau beras organik Belitang, barulah kalian promosikan hashtagnya supaya tergerak untuk ngeklik. Nah, kalau yang terbaru kan, kalau kalian ingat, itu bagaimana si KFC supaya penjualan dia meningkat, dia buat hashtagnya adalah kangen KFC, gitu ya. Dia enter. Dia sampai, apa namanya, sampai buat iklan, sampai buat YouTube yang kayak gini ya, sampai buat tagernya kayak gini, untuk apa? Supaya dia salah satunya tuh untuk memenangkan di Instagram gitu ya, supaya orang tuh pada ngeklik kangen si KFC itu gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita klik kangen KFC, kayaknya ini bakal banyak banget gitu ya. Tuh. Ada berapa ya? Tuh ada 1000 posting ya ternyata. Tuh. Ya. Jadi sebenarnya tuh KFC semua kan. Tuh. Karena ini ini ada orang-orang ini ngikut nih ya, kayak saya tadi sebenarnya nggak nyambung dia, tapi dia ikut-ikut aja. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi yang pertama pastikan kalian buat hashtag dulu. Setelah hashtag kalian ada, baru dipromosiin gitu cara mainnya. Hashtag terus tinggal ya. Sekali hashtag promosikan terus supaya orang tuh nggak langsung akan melihat tokonya kamu. Atau misalnya yang terkenal, misalnya ada kopi di Belitang, mau ganggu hashtagnya pakai kopi Belitang, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Ketik kopi Belitang, misalnya siapa sih, ada nggak penguasa kopi di Belitang? Kita lihat. Waduh, cuma 33 postingannya, kecil sekali ya. Jadi mau nguasain kopi Belitang tuh posting aja sekali posting 60 postingan, ya udah. Nih, kopi apa nih? Kita lihat ya.
Masiono. Coffee corner. Nah, English corner lah buka cabang nih caknya nih. Jadi coffee corner. Oh, dia ternyata baristanya aku nak ngopi ke Blitar. Nah, kayak itu ya. Oke, let's stop share dulu aja. Nah, seperti itu teman-teman, cara main di Instagram pemula. Jadi untuk pemula tuh pastikan aja hashtag kalian tuh hashtag yang memang orang tuh banyak nyari ke sana. Kalau aku lihat di di mana? Di Belitang tadi sih nggak terlalu susah wanita ataupun jual beras organik karena nggak sulit, cuman berapa ratus gitu ya. Nah, termasuk misalnya cari empek-empek di Belitang enak gak sih ya? Susah gak? Coba kita lihat ya. Saya mau jual pempek misalnya di Belitang, siapa sih yang jual pempek di Belitang? Jadi mungkin kayak pempek Belitang. Nah, siapa nih? Tuh, cuma 4 postingannya. Jadi enak banget ya kalau misalnya mau jualan pempek di Belitang, Instagramnya tuh masih kosong banget untuk digarap. Ya. Ini ya. Jadi mungkin bisa aja misalnya yang terkenal di Belitang tuh ada misalnya namanya pempek Candy. Ya mungkin bisa aja dia terkenal di dunia nyata. Tapi di dunia Instagram dia nggak terkenal. Nah, yang terkenal ternyata pempek santai ya namanya ya. Nah, atau Ratna Kason apalah itu namanya ya. Ternyata itu dan cuma 4. Jadi persaingannya nggak susah ya. Kalau misalnya pempek Batu Raja ya, tuh postingan pempek Batu Raja tuh udah 1488. Berarti kan persaingannya sengit gitu di sini. Sedangkan di Belitang pempeknya baru 4 postingan. Gitu. Jadi lebih mudah masuk pempek di sana. Kalau di sini aja di pempek Batu Raja ini aja saya nggak masuk top post deh kalau nggak salah. Oh, masuk ya. Ini pempek saya nih. Masih masuk top post ya. Ini punya saya juga, ini punya saya juga. Ini punya bukan ini. Jadi ada 1 2 3. Dari 9 saya masuk 3. Nah, kalau udah ke bawahnya ini yang saya bilang most recent. Udah ini punya saya semua nih. 1 2 3 ini bukan. Nah, ini udah punya saya. Itu Emil. Ini 1 2 3. Jadi pastiin punya kita tuh harus ada di ketika orang ngeklik itu biar kita menang. Jadi walaupun persaingannya udah 1000 ya tetap aja punya kita harus ada. Ya. Kayak misalnya baju wanita Batu Raja. Sorry. Baju wanita Batu Raja. Oh, ini belum ada malah, masih kosong. Berarti jualan baju wanita Batu Raja itu masih besar peluangnya ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk yang pemula jangan takut karena sebenarnya Instagram juga punya settingan supaya kalian bisa menggunakan hashtag. Nah, tapi cara nulis hashtag yang benar itu nanti saya kasih tahu ya. Ini postingan yang terbaru di 2020. Jadi kayak gini caranya nulis yang benar. Ini aku contohin. Nah, ini nih contohnya ya. Misalnya, kalau biasanya kan hashtag itu sekarang nggak mau Instagram kalau bisa itu di dalam satu kalimat ngedeteksi bahwa hashtag pakai itu adalah hashtag yang benar-benar dengan foto kita. Jadi kalau di sini bisa kita pakai hashtag. Kalau dulu ya saya ceritain yang dulu aja dulu. Misalnya burger lahat paling enak dan maknyos hanya di Om Fan. Baru dia buat hashtag di ya. Misalnya baru dia buat hashtag burger lahat, baru buat hashtag lagi burger enak gitu ya. Atau dia buat hashtag lagi burger apa sih namanya? Lahat gitu ya.
yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang nggak boleh sama Instagram seneng kalau kalian buatnya kayak gini. Hashtag burger lahap yang paling enak dan maknyos hanya di ini boleh hashtag lagi murah tapi kualitas, hashtag lagi burger enak. Nah ini apa namanya lebih tingkat reach kalian tuh jauh lebih tinggi dibandingkan kalian pakai hashtagnya di bawah. Jadi hashtagnya tuh harus masuk ke dalam kalimat. Nah ini bakal walaupun misalnya kalian followersnya masih sedikit, walaupun misalnya baru buat postingan Instagram 1 atau 2 hari, kalau kalian konsisten melakukan 1 hari, saran saya sih untuk pemula 1 hari 9 foto, 3 foto di pagi hari, 3 foto di siang hari, 3 foto di sekitar jam 8 malam, lakukan saja konsisten, lakukan konsisten hashtagnya yang benar juga, dalam seminggu pasti ada yang DM, sama ada yang nge-WA kalian untuk nanya-nanya produk kalian untuk dibeli. Seperti itu. Ya. Oke, cukup kayaknya ini udah 15:08, saya mau lebih banyak ke tanya jawab saja ya, untuk ke permasalahan Instagram sama di, apa sih namanya, GMB, Google My Business. Sebenarnya ada lagi ya, namanya Facebook, tapi cara jualannya juga beda. Agak panjang jelasinnya, saya takut kepanjangan, nanti kita nggak punya tanya jawab. Nah, intinya adalah, yang mana duluan yang mau saya garap, tergantung passion kalian senengnya di mana. Kalau emang passion kalian, aduh saya kayaknya IG banget deh, ya udah IG-nya aja dulu ditutup sampai selesai. Tapi kalau kayaknya saya males orangnya ngupdate, saya males posting-posting terus, maka Google My Business-nya yang dikuat-kuatin. Seperti itu. Dua-duanya work semua kok, jalan semua. Gimana kalau saya mau ambil dua-duanya? GMB saya punya, Instagram saya punya, ya lebih bagus. Ya. Tinggal jari aja keriting, sanggup nggak melayani konsumen, seperti itu. Ya kalau rasanya sanggup, hajar aja. Tapi kalau rasanya nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi enak juga sih capek karena orderan ya. Yang capek itu kalau ternyata capek nggak ada order, pusing kan jadinya. Kayak apa? Seperti itu. Jadi kalau untuk adik-adik yang baru belajar, konsisten melakukan itu aja, kayaknya uang jajan kalau sekitar 50 sampai 200 ribu ya dapatlah seminggu kayak gitu tanpa harus ngiklan ya. Jadi kalau saya simpulkan adalah buat dulu nih nama tokonya apa. Kan kemarin katanya udah bikin website, pakai nama itu aja nggak apa-apa. Terus cari keyword yang kalian mau menang, itu apa. Jadi gitu ya. Baju paling murah sebelitang raya, boleh. Misalnya. Baju kualitas bagus, Belitang. Oke, baju fashion wanita terbaru, Belitang, boleh. Terserah, tapi harus dicari. Baru nanti masukkan kata kunci itu, supaya tiap orang nyari kata kunci itu, toko kalian yang ketemu. Kayak gitu. Itu aja. Kita punya waktu 20 menit untuk diskusi. Monggo silakan. Atau pusingnya kayak apa, kita bisa diskusi. Ayo, silakan. Apa nih yang mau ditanya kira-kira? Ya bebas aja lah, yang penting tentang sosial media ya. Seperti itu. Terima kasih Serangga. Terima kasih Serangga. Oke. Jadi kalau saya dulu ya, nah misalnya ini ada teman-teman yang bingung ya, misalnya gini, ini benar-benar cara yang paling bego lah kalau buat saya, dan ini saya praktekin dulu. Jadi misalnya gini, saya tuh cuman pengen tahu apa benar ilmu yang dikasih tuh ngefek atau enggak gitu ya. Jadi saya coba jual kopi dulu. Saya coba jual kopi yang gambarnya saya ambil di Google ya, yang deskripsinya saya ambil di Google, tapi hashtagnya
saya bikin sendiri. Saya konsisten aja. Ya saya nggak punya barangnya sebenarnya, ya kan? Tapi kan nggak ada dosa juga buat akun Instagram. Apa susahnya gitu ya? Oh ya, satu HP itu bisa untuk 5 akun Instagram, ya. Jadi nggak perlu beli banyak HP sebenarnya. 5 akun itu aja udah lebih dari cukup. Jadi saya ambil aja fotonya di Google, saya posting, saya konsisten aja untuk apa sih namanya, posting-posting itu ada sendiri loh yang DM. Ya. Nah begitu ada orang DM baru saya saya percaya ternyata jualan online itu bisa kayak gini. Nah baru kalian berpikir ke produk. Jangan kelamaan mikir produk ya. Jadi misalnya, aduh aku mau jual produk tapi produknya nggak ada sehingga kalian nggak action. Nah itu yang salah. Karena yang terpenting dari digital marketing itu adalah konsistensi kalian untuk terus update. Nah itu penting. Karena jadi ngefek juga, misalnya hari ini posting 3, besok nggak posting, besoknya lagi langsung posting 10, nggak posting lagi 12, itu nggak ngefek. Lebih enak misalnya 6, tapi konsisten terus gitu ya. Nah, gimana cara postingan konsisten? Itu ada lagi namanya Creator Studio. Nah, itu teknis lagi sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita menjadwalkan postingan kita di Instagram. Jadi kita bisa menjadwalkan sampai 90 hari ke depan postingannya tuh apa, dan itu otomatis posting sendiri walaupun misalnya kita pergi. Tapi itu teknis lagi sih. Saya mau yang pelajarannya untuk pemula aja, supaya kalian bisa dapat order dari produk yang kalian jual. Tadi kan ada 2 ya, 1 beras organik, 2 pakaian impor juga itu bisa. Jadi beras organik tuh gila, itu cuman berapa tadi postingannya ya? Cuma 6. Jadi harusnya bisa menang, teman-teman. Waju wanita juga cuma 30, gampang banget untuk menangnya juga seperti itu ya. Jadi yang terpenting sekarang nggak usah mikirin, waduh saya produknya apa, nggak usah itu dulu deh. Kasarnya hajar aja dulu. Yang penting trafficnya masuk dulu aja. Nanti perlahan-lahan baru kita benerin trafficnya, misalnya dengan foto kita yang asli, itu ya itu bertahap saja gitu. Yang penting pulang ini praktek gitu ya. Silakan yang ada pertanyaan. Saya mau hapus foto kita tadi dulu karena itu mengganggu feed saya. Lihat. Dah. Ada yang dibingungkan? Kalau bingung semua nggak apa-apa ya, karena itu kesempatan untuk praktek sebenarnya ya. Halo. Aisyah. Halo, banyak giginya ya. Halo. Yang mana Puspita? Ada tak kau nak bertanya? Ayo, Yuni. Siapa lagi nih? Melati. Ya, ayo lagi berjual kembang, caknya Melati nih. Iyo. Memang lagi heboh kembang sekarang. Ada tak Melati yang nak kau tanya ke? Ya. Nah, ini sebenarnya ya, aku share screen aja ya. Share screen yang tadi ya. Mana. Nah, yang jadi sebenarnya kalau kalian mau ngelihat peluang di Belitang itu, misalnya kalian mau lihat jual kembang ya, misalnya jual kembang Belitang, itu tuh kayak gini aja sebenarnya. Nah itu belum ada tuh orang yang jual kembang di Belitang main apa sih, ini tuh poin banget lah, bisa dengan mudah kalian jual kembang. Itu yang saya bilang, mungkin di toko offline yang terkenal tuh adalah misalnya toko kembang asri atau toko kembang melati, itu di offline gitu. Di online ya kita menang gitu, karena pada dasarnya kan kita tuh semua bisa buat toko di Belitang, di Instagramnya di Belitang itu gitu. Apalagi nih misalnya kamu pengen tahu peluang bisnis apa yang masih kosong misalnya di Belitang. Aku mau jual jual motor misalnya ya, Belitang ya, itu juga masih kosong
ya. Atau cari yang sejenis, misalnya motor Belitang misalnya ya, kalau nggak ada jual motor. Tuh cuman ada satu postingannya ya. Jadi masih sangat apa sih namanya? Persaingannya tuh masih mudah banget di dunia online Instagram untuk Belitang itu. Nah, jadi kalau misalnya si siapa ini tadi apa namanya? Si Puspita bilang kayaknya orang Belitang belum banyak yang main Instagram. Ya benar, karena ternyata persaingannya masih kosong. Tapi cara berpikirnya gini, justru karena masih kosong itu, kamu harus masuk pasarnya duluan. Sehingga nanti ke depan, begitu trennya tumbuh, orang udah nggak bisa lagi ngalahin kamu, karena kamu udah kelewat besar di sana gitu. Karena kan tren ke depannya ini, Instagram tuh usernya tumbuh. Bahkan user tumbuh lagi tuh TikTok kan. Nah, jadi kita harus cepet masang di pasar-pasar itu gitu. Jadi bukan berarti karena sepi ditinggal, bukan. Justru berpikirnya karena sepi makanya kita harus cepat masuk kayak gitu. Ya. Pusing-pusing. Jadi gini deh, aku simpulin PR-nya nih ya. Teman-teman harus buat toko di Google My Business. Tuh. Yang kedua, teman-teman harus buat Instagram bisnis dan fokus ke hashtag yang mau dikuasain. Itu aja. Gitu. Sir, ada berapa hashtag yang bisa dipakai untuk Instagram? Maksimal 30 ya. Jadi dalam satu kali posting kalian bisa pakai 30 hashtag. Nah, 30 hashtag tuh ya yang pakai kata belitang-belitang bisalah 10 sampai 15 hashtag. 15 hashtagnya lagi pakai yang umum aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita jual baju wanita, boleh baju wanita belitang, tapi pakai baju wanita juga boleh supaya reach-nya bisa nyampe ke se-Indonesia, itu boleh, nggak ada masalah ya. Seperti itu. Jadi kita pastikan nanti seluruh orang-orang yang main Instagram di Belitang itu bisa kalian ambil pangsa pasarnya. Kalau kayak di Batu Raja sendiri ya, pasar Instagram itu kalau saya bilang mengerikan sekali ya. Di sini udah lebih parah kayaknya penggunanya. Jadi rata-rata mereka tuh udah nggak belanja di Facebook. Kalau di Facebook teman-teman posting harga 20.000 ke bawah rame. Ya, jadi kayak 10.000, 5.000, 15.000 itu rame banget, tapi kebanyakan mereka cuma nanya karena pembelinya di Facebook itu rata-rata adalah ibu-ibu umur 40 tahun ke atas kalau di Batu Raja. Nah, mereka yang 40 tahun ke bawah permainannya adalah Instagram. Jadi di Instagram itu untuk omsetnya aja ya rata-rata kalau jualan untuk pemula kayak kalian itu ya bisalah 100 sampai dengan 200.000 per hari untuk omsetnya. Tapi kalau untuk yang udah biasa main Instagram dia bisa nyampe 500 sampai 1 juta untuk satu hari. Seperti itu kan lumayan banget ya nambahin duit omset segitu. Dan itu tuh nggak buka toko. Jadi udah biasa banget orang-orang di sini misalnya ada beli lewat IG aja di DM, ya itu udah bisa banget gitu. Jadi bisnis tanpa toko sangat mungkin sekali untuk teman-teman. Nah, mungkin Belitang belum sampai ke sana, tapi bisa dimulai dari teman-teman yang ada sekarang seperti itu. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Tambahan atau segala macam? Saya nih, saya mau tanya. Ya, oke. Gimana tuh? Jadi, menurut penjelasannya tadi, yang saya simpulkan ya, yang terpenting dalam pemula untuk jualan di Instagram itu konsisten, terus nama toko, dan hashtag. Nah, yang mau saya tanyain tuh gini, Sir. Itu kan kadang-kadang kalau kita buka di Instagram tuh yang jual misalnya orang Jakarta ya. Nah, itu tuh dia tuh ngasih misalnya kayak baju batik Surabaya atau
baju batik Solo gitu, Sir. Nah, yang mau saya tanya itu efektif nggak sih, Sir, kami gunain di Belitang gitu untuk jualan baju dan beras? Dasar, makasih. Ya, itu bagus ya. Jadi gini, ini pertanyaannya bagus sebenarnya. Ngomongin hashtag tuh banyak banget jenisnya ya. Jadi ada juga memang hashtag yang dia ngomongi ciri khas produk. Jadi kalau kayak misalnya batik Solo, batik Jogja, atau batik tulis, itu kan sebenarnya turunan dari produknya. Batik Solo itu bukan berarti batiknya itu dijual asalnya dari Solo, bukan, tapi jenisnya aja sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya efektif atau enggak, dia efektif untuk jangkauan saja. Jadi jangkauan itu, nah jangkauan itu gimana ya? Jangkauan itu seberapa banyak orang lihat. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ngetiknya batik Solo, maka itu jangkauannya umum sekali dan seluruh Indonesia bisa mengakses. Nah, setiap orang Indonesia yang ngetik batik Solo, punya kamu bisa kelihatan, tapi di bagian recent, jadi jangkauannya lebih luas. Kalau dibilang efektif atau enggak, kalau efektivitasnya diukur dari jangkauan, jawabannya benar, itu efektif untuk jangkauan yang lebih banyak. Tapi kalau ditanya, itu efektif enggak untuk target market saya, karena saya cuma mau jualan di Belitang, jawabannya enggak. Gitu. Tapi lebih bagus kalau kamu tulisnya batik Solo Belitang, atau batik Belitang, atau toko batik Belitang. Nah, itu jauh lebih efektif untuk targetnya kamu. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak, tergantung tujuan kamu apa. Kalau tujuannya adalah jangkauan yang luas, maka batik Solo itu efektif. Adalah supaya orang Belitang beli, itu enggak efektif. Lebih efektif pilih hashtagnya toko batik Belitang, atau batik Belitang, atau baju batik Belitang. Itu lebih efektif. Nah, kayak gitu. Makanya kan hashtag kita tadi ada 30 ya. Jangan tidak dimaksimumkan. Saran saya 10 sampai 15 pakai yang berhubungan dengan target market. Berarti ada kata Belitangnya aja semua. Gitu. Nah, yang 15-nya lagi dimanfaatkan untuk jangkauan. Boleh pakai yang umum. Yang kayak gitu. Karena yang umum ini istilahnya kita tuh berharap barangkali aja ada orang di luar sana nanti suatu saat nyangkut, entah itu dari Jakarta nggak sengaja ngelihat, atau dari Jogja nggak sengaja ngelihat, akhirnya beli produk kita gitu ya. Makanya efektif atau nggak efektif itu nanti dilihat dari tujuannya apa. Ya, gitu. Makanya dari 30 itu jangan dihabisin semua untuk Belitang ya. Bagi dua, satu untuk jangkauan, satu untuk target. Oke ya, Puspita ya. Nah, gimana? Nah, ini ada rumusnya. Gimana, Sir? Cara buat hashtag cepat. Ya, karena kan buat hashtag pakai mikir ya jadinya ya. Ya. Oh, mikir ya. Cara cepat buat hashtag. Lihat kompetitor kamu. Contek, beres. Jadi siapa nih yang jual baju di Belitang? Oh, aku tahu toko, misalnya toko Astri jual baju di Belitang. Kepoin aja ininya, IG-nya. Lihat hashtag-nya, ambil hashtag-nya, copy paste. Kita pakai itu juga. Ayo, tarung kita. Dia cuma posting hari 3 kali, hari 40 kali. Ayo, siapa yang paling banyak timbul? Pasti punya kita. Gitu. Iya. Nah, kayak gitu aja cara mainnya. Untuk pemula kayak gitu aja. Tapi nanti kalian tuh bermasalah dengan foto deh. Jadi jangan dipusingin ya masalah foto. Jangan nanti gara-gara kelamaan edit atau misalnya pengen sempurna banget sampai akhirnya kuantitasnya turun. Kalau untuk pemula, kuantitas tuh lebih penting dibanding kualitas. Nanti kalau udah pembelinya banyak, followersnya udah banyak, baru kualitas dibagusin kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya biasanya bahkan kalau awal-awal dulu, kalau satu foto ya, satu baju misalnya kayak kamu, masukin ke manekin, foto depan, foto samping kiri, foto belakang, itu udah 3 foto, upload aja. Jadi satu baris di Instagram, karena Instagram kan
3 gitu barisannya. Yang penting rapi aja. Jadi kalau misalnya backgroundnya awalnya putih-putih aja konsisten, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak perlu ngeditnya lama ya. Jadi cara tercepat ngambil hashtag adalah ambil punya kompetitor. Oh, punya kompetitor ini ternyata masih jelek, aku bagusin dikit, boleh kayak gitu ya. Oke, udah mau 3:30 ini, udah mau habis. Kalau masih ada pertanyaan terakhir boleh, kalau nggak ada kita tutup, tapi nanti boleh kontak-kontakan ke WA aja, misalnya minta sama Miss Dewi aja ya, misalnya, Sir, ini IG saya, cekin dong apa yang kurang, nanti saya bantu secara personal. Cuma memang kelemahan saya tuh lama bales, itu aja, tapi saya bales, gitu. Ya. Saya sudah tahu itu enggak. Iya. Nah, sebenarnya ya yang enak itu kalian kan ada orang berapa? Misalnya kalian ada orang 15, ada orang 20. Jangan egois cara mainnya. Jadi misalnya, aku jual beras, ya udah, aku jual baju, ya udah. Enggak, jangan gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah, yuk seminggu ini punya siapa kita keroyok, kita bagusin. Oh, ternyata seminggu ini punya Puspita. Yuk semuanya fokus saja posting bareng postingan yang postingannya tuh CP-nya Puspita, yang hashtag-nya tuh sama. Waduh, saya jamin itu sebenarnya. Nanti punya Puspita naik, minggu depan baru punya siapa, dibenerin lagi punya siapa. Jadi keroyokan mainnya. Nah, kalau keroyokan kayak gitu pasti cepat mainnya. Tapi kalau ngandelin satu-satu agak berat. Nah, atau misalnya nggak usah seminggu deh, seminggu sehari aja. Senin jatahnya Puspita, Selasa jatahnya Novi, Rabu jatahnya Yuni, Kamis jatahnya si Puncak misalnya ya nggak apa-apa. Tapi kita keroyokan bareng, pasti ngefek, nggak mungkin nggak ngefek. Gitu. Oke? Jadi gini, Sir. Jadi gini, teman-teman nih kan ada 25 orang nih kurang lebih, tapi yang aktif kan sekitar 17 orang. Yeah. Nah, jadi mereka ini sudah aku bagi menjadi 2 grup. Dan yang situs masing-masing, ada website masing-masing, dan sudah aku bekali itu satu domain, satu hosting gitu loh. Kemudian mereka ini karena aku udah bagi 2, jadi satu grup untuk beras, satu grup untuk dengan website masing-masing. Iya betul. Jadi, berarti kan mereka bisa, benar kata Serangga tadi, bisa keroyokan gitu kan. Ini mau ngeroyoknya siapa nih minggu ini kan. Yang diharapkan itu ini salah satu dari website juga tuh ini kepung pasar. Jadi kepung pasar di mana website aja rencananya mau dikepung tuh. Kalau bisa satu halaman itu sih yang kita semua gitu loh. Iya betul. Apalagi IG kan aku nggak punya, aku tuh punya IG, Sir, cuman IG-nya nggak terlalu diaktifin. Iya. Ya, so main congklak rasa ya. Aku juga kata IG yuk sebenarnya. IG jualan ada. Iya. Kok lagi TikTok, ada saran nggak untuk TikTok? Aku belum main ke TikTok sih. Jadi aku baru main ke Ads sebenarnya. Cuman untuk pemula kayaknya jangan dulu masuk ke ads yang kayak itu. Jadi masih agak jauh kayaknya aku main ke TikTok karena aku baru nak main ke marketplace tambahan ini. Di Tokopedia ya? Iya, Tokopedia sama Shopee. Ini lagi apa sih namanya? Bertapo dulu. Oh, belajar bermalam-malam untuk biar tahu gitu kan. Itu. Iya. Benar. Tapi untuk Instagram tadi itu apa sih namanya, potensinya di Belitung tuh masih besar nih itu, karena persaingannya masih kosong kan. Jadi kalau anak-anak ngeroyok juga bagus, apa sih namanya, terutama untuk beras sama baju tadi itu terbukti masih kosong nian sih kayak itu. Jadi tadi satu hari tadi minimal 9 postingan. Minimal 9 postingan. Kalau sebenarnya dia tuh bisa dilihat risetnya ya. Tapi kalau di Batu Raja, kalau untuk pemula dulu diajarnya gini, postingnya tuh di prime time. Prime time itu kan antara jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Nah, itu
itu tuh ternyata mentah tuh dalam artian gini, itu tuh hanya untuk apa sih namanya gambaran umum. Kalau untuk makanan itu udah ngefek. Ternyata kalau untuk makanan di Batu Rajo itu lebih bagus postingnya pagi jam 8, jam 11 sama jam 3. Justru malam enggak apa-apa ya posting. Kalau ngelihat efek dak ngefeknya dari mana enggak? Ngelihat ngefeknya itu dari satu reach. Jadi di Instagram itu ada insight. Jadi kayak kita ngelihat berapa orang yang dijangkau. Yang kedua itu adalah dari langsung ordernya. Jadi gini ya, begitu kami posting jam 7 sampai jam 9, reach-nya tinggi, tapi pembelian 0. Nah, jadi kalau kita postingnya jam 8, 11 atau jam 3, 5 menit dari kita posting itu pasti masuk order gitu. Jadi kita yang realistis akhirnya berpikirnya gini, untuk apa tinggi kalau ordernya kosong? Lebih enak kita fokus ke ini begitu posting dapat orderan gitu. Ternyata kita tahu jam 8 itu jamnya uang apa sih bahasa kita brunch ya. Ya kan? Makan siang kecil, pagi lah lewat ya kan. Ternyata pempek pempek efektif di jam kayak itu. Nah, terus ya jam-jam 11 itu ternyata efektif juga untuk makan siang. Terus yang jam 3 itu efektif untuk makan sore. Ternyata pempek itu tidak dikonsumsi untuk malam. Kecil kemungkinannya karena mereka ngerasa delivery malam itu terlalu beresiko. Nah, akhirnya ternyata jam-jam itu jauh lebih efektif untuk pempek. Nah, untuk beras dan baju tentu butuh riset lagi, tapi makanya aku setidaknya coba dulu di pagi, siang, dan malam. Kayak kelihatan dewek polanya. Kalau ternyata, aduh, paginya kita ganti dengan sore, boleh. Yang kayak itu. Kayak ketemu. Riset itu setidaknya 2 minggu sih. Nah, kalau setelah 2 minggu kayak baru kelihatan. Jadi kalau misalnya ini anak-anak ada yang rasanya sudah posting 9 foto dalam 1 minggu tapi belum ada yang DM, itu boleh chat aku. Periksa ke dulu nih IG-nya kayak apa. Nah, kayak aku periksakan apa yang salah dari IG itu. Karena tidak mungkin kalau konsisten 1 minggu tidak ada yang nanya, itu berarti kita yang salah. Tidak mungkin. Iya benar. Terus itu kalau misalnya untuk tadi kan postingnya 3 kali, 9 postingan. Jadi 1 kali postingan 3 gambar lah. Yeah. Itu untuk waktu timingnya tadi sudah Angga sebutin juga. Nah, untuk next ke depannya nih, berarti kita masih pakai organik berarti? Ya, kalau saran aku untuk yang pemula ini di organik dulu, yuk, karena belajar dulu. Ada yang nanya untuk jawab, belajar dulu, ngirim 1. Kalau rasanya, oke, akulah siap nih dengan banyak chatting, banyak orderan, ayo kita belajar ads mulai dari yang 20.000 dulu, tidak apa-apa. Jadi 20.000 sehari. 20.000 1 hari, gitu. Tapi 20.000 1 hari pun awalnya aku berpikirnya sederhana ya. 20.000 1 hari. Tapi tidak bisa sesederhana itu juga karena menentukan konten mana yang nak kita iklankan, terus konten itu kan butuh waktu untuk direview, terus cak mana membaca konten itu, nah itu jadi agak berat. Jadi maksudnya kan kalau mereka sudah dapat 3 atau 4 kali order, ini kan dapat untung nih. Nah, keuntungannya ini berani tidak dimain ke untuk ads, yuk kita coba gitu. Jadi biar mereka juga nganggapnya ads itu bukan sekedar sudahlah kan ads-nya dibayari juga. Tidak kayak itu, tidak boleh kayak itu cara berpikirnya. Tapi cara berpikirnya adalah dari keuntungan aku ini, aku bakal coba iklan supaya keuntungannya bisa berlipat. Jadi dia serius untuk mikir ke kontennya yang nak diiklankan itu. Kayak itu. Oke, siap. Banyak nih ilmu siang ini, Dak. Sekarung ini. Sebenarnya ini juga sih, aduh. Cuma aku agak banyak bertapo kemarin untuk belajar Instagram ini memang. Walaupun sebenarnya masih belum terlalu maksimal. Tapi itu yang aku bilang tadi, kalau dari IG ini,
kami per hari itu udah masuk lah 500 sampai 1 juta untuk omset di pempek itu. Makanya udah lumayan enak sih sebenarnya. Keren. Itu berapa lama tuh prosesnya sampai bisa starting? Itu waktu ngasal awal itu 2 bulan, kan tidak ada ilmu pakai ilmu yang canggih aku untuk pemula ini, itu masuklah 100 sampai 200 ribu sehari. Nah, baru serius. Nah, seriusnya itu 1 bulan baik sebenarnya yuk. Gitu. Sebulan kan dapat. Hah? Sudah pernah iklan sampai sekarang? Udah pernah. Untuk iklan kami khusus iklan kursus kemarin. Gitu. Nah, kalau ngiklannya di kursus itu dapat dia kan pakai yang 20.000 sehari, itu dapatnya 2, 1, kadang enggak dapat. Tapi dapat sih kok kan karena kan iklannya 20. Sekali bayaran kursus itu kan 300.000. Jadi dapat udah lebih dari cukup untuk nutup itu kan. Ya kayak itu. Nah, jadi di awal-awal juga tidak dapat. Ada yang dapat. Jadi agak aneh juga. Begitu kontennya dipikir keseriusnya, tidak dapat. Begitu tidak dipikir ya asal-asalan dapat 2. Nah, yang kayak gitu yang apa sih yuk butuh analisis lebih kan akhirnya ini kayak apa sih. Nah, makanya aku juga ikut beberapa kursus premiumnya Instagram ini untuk tahu ternyata dunianya tuh kayak ini yang di bagian iklan gitu. Luar biasa ya pengalamannya. Jadi kita nih sudah ibaratnya kopi itu kopi lah, tidak perlu ampasnya lagi dah. Lah tinggal bersihnya Pak. Ya kalau aku jingok beli tang Malaysia itu enaknya itu jualannya serius. besok catnya hashtag pempek Belitang aku kalau baik ngambilnya. Kita buat nggak besok nggak? Iya. Jual tidak ada. Kaget ambek ke tempat Ayu kan di sebelah kan Ayu pergi. Oh iya bisa. Ya Allah. Beras organik juga bagus kok. Beras organik kan maksud aku identik ya dengan Belitang dan ternyata Belitang juga masih kosong itunya. Coba kita share screen satu ya. Aku penasaran sih kok. Kita coba dulu untuk ini masuk ya. Untuk ini ya. Coba beras Belitang ya. Ini banyak deh nih. Beras Oku Timur coba tak? Ini. Cuma 24. Beras Oku Timur? Beras Oku Timur. 2. Dan ini. Yuk, sedang jual berasnya yuk. Ngomong nak nepon Ayu, dah nepon. Iya. Iya, jual beras. Iya kan, ikon Belitang itu kan beras, ya dah ternyata masih kosong tuh hashtag-hashtagnya. Masa aku gini loh, aku di Batu Raja bener bisa jual beras Belitang, tapi kan itu bukan beras Belitang gitu. Nah, apalagi maksud aku uang Belitang yang jual beras Belitang, dan itu ada di BK 10 yang memang sumbernya Belitang. Ya udah, jadi itu cocok. Mantap, sudah eksekusi beras ya. Beras Belitang, beras organik Belitang, waduh, ya kan? Apa namanya, toko beras Belitang, ya kan? Grosir beras Belitang. Udah, ambil kalau seluruh hashtag itu. Konsisten deh, pasti ada yang nanya. Tidak mungkin tidak. Itu. Siap. Kucoba ke ilmu kau. Iya, lagi. Gambar dah usah bingung, ambil di Google ayo. Iya, karena kaget kebanyakan itu tuh tidak praktek tuh ngapa sih tidak posting ngate fotonya sudah ambil di Google, namanya coba dulu gitu. Kaget kapan sudah mulai terbukti baru kita memutuskan serius atau tidak gitu. Kalau serius baru kita kelola nian gitu yuk. Kalau sekarang kan istilahnya jangan beda posting 9 posting di waktu-waktu itu kayak itu.
Oke, yuk. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Oke, thank you ya, Miss Dewi ya, Yuk Dewi, Puspita, makasih ya, Mbak Yuni, Mbak Novi, Mas Debi, Mbak Punca, Mbak Melati ya, semoga sukses, semangat ya. Nanti pokoknya japri aja, jual beras, jual baju, jual pempek di Blitar, di Instagram semuanya terbuka, ajar habis-habisan ya. Amin. Tes untuk semuanya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Makasih ya, yuk. Dadah. Mau foto udah untuk dokumentasi? Foto. Ya, foto dulu ya. Ambil di situ, Puspita, screenshot aja. Nah, tuh. Oke. Hitung ya. Oke. Satu. Oke, makasih ya semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Mantap.